Hadirin, acara akan segera dimulai. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi 2 pada pemaparan materi hari ini, terlebih dahulu kami akan melakukan penyerahan plakat kepada pemateri sesi pertama, yaitu dari Pusat Data dan Informasi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang LP2B, yang akan diserahkan langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Bandung kepada Bapak Enggar dan kepada Ibu Katarina. Dipersilakan untuk maju ke depan. Hadirin yang kami hormati, kita memasuki pemaparan materi kedua, yaitu implementasi sertifikat elektronik dalam rangka pencegahan mafia tanah, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sigit Suseno SH MHum, Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan Bapak Dr. Hermawan SPD MMPD MH PLT Kanit 2 Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, dan yang akan dipandu dan dimoderatori langsung oleh Bapak Bambang Saputro SOS SH MH selaku moderator. Kami silahkan kepada narasumber dan moderator untuk maju ke tempat yang telah disediakan di atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini saya kebagian ngantuk Pak, karena sudah makan. Biasanya kalau sudah makan tinggal ngantuknya gitu kan. Bapak dan Ibu, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini saya selaku moderator akan mendampingi Bapak narasumber pada siang hari ini terkait dengan kelanjutan daripada implementasi sertifikat elektronik terkait dengan bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pertanahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebetulnya kalau kita mencermati kenapa sekarang budaya ya transformasi digital ini begitu masif, sebetulnya karena memang
zaman ini selalu berubah ya. Sekarang kita mengenal namanya revolusi industri 4.0 ya. Jadi apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 ya? Ini adalah revolusi di mana program teknologi di mana kita hampir setiap hari ini, kalau survei mengatakan kita beraktivitas Bapak dan Ibu hampir mungkin 8 jam atau 9 jam tidak lepas dari gadget ya. Jadi ini sudah menandakan bagaimana habit kita sudah berubah. Bahkan sekarang Bapak, satu orang bisa punya HP-nya nomornya bisa 2 atau 3. Artinya jumlah gadget itu sudah melebihi jumlah rata-rata manusia. Sekarang anak-anak aja mulai dari kecil sudah ibu-ibu ya, Bapak, Ibu kadang-kadang sudah males mengasuh. Begitu dikasih gadget anaknya sudah senang, sudah nggak rewel lagi. Jadi ini perubahan-perubahan yang signifikan di dalam dunia sosial kita. Oleh karena itu sebetulnya perubahan itu sendiri merupakan suatu hal yang memang tidak bisa terelakkan. Nah, terkait dengan sistem digitalisasi layanan di pertanahan, sebetulnya itu merupakan efek daripada proses perubahan itu sendiri ya. Namun demikian, karena sertifikat merupakan tanda bukti hak, maka itu juga akan berimplikasi terhadap aspek-aspek hukum ya. Nah, aspek hukum ini sebetulnya kalau kita mendengar beberapa pendapat ahli mengenai hukum progresif ya Pak ya. Hukum itu progresif. Pak Sapcipto Harjo mengatakan bahwa hukum sebaiknya bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Ini barangkali yang kita akan coba didiskusikan di sesi kedua ya, dengan narasumber yang nanti sudah sangat kita banggakan. Yang pertama adalah Dr. Sigit Suseno, SHM HUM. Beliau lahir di Malang pada tanggal 28 September 1965. Jabatan beliau adalah lektor kepala. Sedikit lagi profesor ya Pak. Mudah-mudahan jadi segera guru besar Pak. Amin. Bekerja di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kemudian yang kedua nanti saya sampaikan dulu, beliau adalah Bapak Dr. Hermawan, SPD, MM, MPD, MH. Pangkatnya Ajun Komisaris Polisi. Riwayat jabatan yang pertama BA Polda Jabar tahun 95, kemudian Pama Polda Jabar 2013, Kanit Tindik ya Pak, Kanit Tidik ya Pak, 2 Satreskrim Polres Purwakarta 2014, Kaur Binop Stal Nal Satreskrim Polres Purwakarta, kemudian Kapolsek Bojong Polres Purwakarta, kemudian Panit 1 Unit 2 Subdit Cyber Dit Krimsus Polda Jabar 2021, dan sekarang menjadi PLT Kanit 2 Subdit Siber Dit Reskrimsus Polda Jabar. Riwayat pendidikan SD tahun 86, SMP tahun 89, MA lulus 92, S1 pendidikan tahun 2004, S2 manajemen pendidikan 2006, S2 ilmu hukum lulus 2012, dan S3 ilmu pendidikan lulus tahun 2017. Jadi nanti kita akan coba diskusikan terkait dengan tema hari ini mengenai bagaimana tindak kejahatan pertanahan itu terjadi ya, terutama terkait dengan tindak pidana cyber saya kira. Karena ada transformasi digital dari yang tadinya sertifikat analog menjadi transformasi ke sertifikat elektronik. Nah, nanti yang pertama Pak Sigit mohon disampaikan ke Bapak Ibu semua terkait dengan bagaimana aspek teori ya, terkait dengan tinjauan teori mengenai aspek sertifikat elektronik, dan nanti di sesi selanjutnya Pak Dr. Hermawan barangkali bisa menyampaikan bagaimana tindak pidana cyber terkait dengan nanti akan diberlakukannya sertifikat elektronik ya. Saya kira sebagai pengantar itu waktu kita sampai jam 15 Bapak. Jadi mohon kita agak
lumayan panjang waktunya. Untuk sesi pemaparan diberikan waktu 20 menit Pak, masing-masing 20 menit, dan saya pikir untuk kesempatan pertama kami sampaikan seluas-luasnya kepada Bapak Dr. Sigit Suseno. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Moderator. Tadi saya mendengarkan Pak Enggar ya, sesi pertama, lahir tahun 90 ya. Saya merasa sudah tua. 90 saya sudah jadi dosen Pak. Jadi saya rasanya sudah tua juga, walaupun tidak merasa tua ya. Baik, pertama-tama saya diminta jadi narasumber, saya izin sambil ini Pak ya, nanti kan disampaikan sambil berdiri. Saya diminta untuk jadi narasumber tapi oleh BPN terkait dengan sertifikat elektronik. Saya berpikir apa yang saya sumbangkan ya dalam forum ini supaya ada manfaatnya, baik terkait dengan perspektif kita tentang sertifikat elektronik, juga hal-hal yang perlu kita antisipasi ke depan. Jadi mohon maaf, saya tidak langsung bicara tentang sertifikat elektroniknya. Saya ingin berbicara dari perspektif yang lebih luas untuk juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, termasuk di BPN mengenai sertifikasi tanah secara elektronik. Jadi ini judulnya mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua ya. Sertifikasi tanah secara elektronik dalam perspektif kebijakan kriminal. Jadi saya melihat bahwa seringkali kita melihat permasalahan itu hanya dari satu sisi tapi tidak secara integral gitu ya. Nah, saya ingin melihat sisi karena disebut pencegahan tindak pidana pertanahan gitu ya. Nah, saya ingin melihat dari sisi yang lebih integral sehingga kita bisa melihat di berbagai aspek ya. Saya mulai dari pernyataan secara kriminologis bahwa kejahatan itu adalah sosial ya. Jadi seringkali dikatakan bahwa kalau di sana ada kejahatan itu sebetulnya representasi dari masyarakat ya. Jadi kalau masyarakatnya sakit maka berbagai hal terkait dengan kejahatan itu representasi dari masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya baik-baik kemungkinan tidak ada kejahatan gitu ya. Ini sebetulnya memberikan juga dampak terkait dengan masalah hukum pidana ya, karena kejahatan itu adalah fenomena sosial, maka respon atas kejahatan itu juga merupakan bagian dari fenomena sosial. Jadi kejahatan merupakan produk dari masyarakatnya, oleh karena itu kejahatan selalu beradaptasi dengan perkembangan masyarakatnya. Nah, pernyataan ini saya sampaikan di muka karena nanti akan memiliki implikasi pada perkembangan IT nggak digagas terkait dengan sertifikat elektronik. Nah, tidak juga karena ada sertifikat elektronik kemudian semuanya menjadi aman juga gitu ya. Nanti ada sisi-sisi yang perlu waspadai. Yang kedua, konsep kejahatan berbeda-beda dari masa ke masa dan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi seperti sekarang kita mau bergeser ke sertifikat elektronik. Dulu kita mengenal kejahatan konvensional, pemalsuan surat, apalagi ya manipulasi akta macam-macam ya. Nanti mungkin itu akan bertransformasi dengan penggunaan teknologi informasi dengan sertifikat. Jadi dari masa ke masa itu akan berkembang. Juga dari tempat ke tempat juga berbeda ya. Jadi kejahatan itu belum tentu di satu tempat merupakan kejahatan, tapi di tempat lain juga merupakan kejahatan. Ya. Jadi kalau di Indonesia poligami itu boleh, ya. Nah, di Amerika itu kejahatan, nah, diancam pidana. Sementara di Indonesia itu sesuatu yang boleh. Ya. Itu untuk contoh saja bahwa tidak semua kejahatan itu sama di semua tempat dan juga tidak sama di semua masa. Ya. Nah, terkait dengan
tanah. Nah, tanah bagi masyarakat Indonesia memiliki arti dan nilai yang sangat penting ya. Bukan hanya nilai material, ya, tapi juga itu memiliki nilai spiritual ya. Nah, mungkin ini beberapa peribahasa atau pernyataan yang menunjukkan pentingnya tanah ya. Tanah menjadi tempat bermukim, sumber mata pencaharian bagi orang-orang tertentu memiliki ikatan batin atau nilai spiritual ya. Misalnya ini, di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung ya. Kita menyebut ada tanah leluhur atau tanah lembah kandungan air, kayu bengkok titian kerak. Nah, itu beberapa contoh menunjukkan bahwa tanah itu memiliki nilai ya. Lanjut. Nah, oleh karena itu tanah juga menjadi objek untuk kejahatan. Nah, ini nanti kita lihat transformasinya. Kalau sekarang tadi ngobrol sama Pak Dr. Hermawan, jadi kalau sekarang itu urusan pemalsuan tanah itu ada di Harda ya, nanti akan bergeser ke unit cyber, bukan lagi di Harda, karena urusannya dengan teknologi informasi, dengan cybercrime. Jadi betulnya ya, mengapa ada pencurian? Karena itu terkait dengan harta kekayaan. Ya. Jadi karena sesuatu yang mempunyai nilai itu akan menjadi sasaran ya, dari para pelaku kejahatan. Ya. Ini beberapa contoh dalam KUHP yang mengatur terkait dengan saya sebut di pasal 385 kita mengenalnya mungkin penyerobotan tanah ya. 264 ya, pemalsuan akta otentik ya, atau juga ke 265 misalnya menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik gitu ya. Nah, kemudian 167 itu beberapa ketentuan yang menunjukkan bahwa tanah itu sudah menjadi objek para pelaku kejahatan. Pak, contoh kasus yang saya alami ya, tindak pidana di bidang pertanahan yang sering terjadi ya. Buat dan atau menggunakan sertifikat palsu ya. Itu yang sering kali terjadi di masyarakat ya. Kemudian klaim kepemilikan hak atas tanah melalui gugatan di pengadilan. Ini saya sebut ini kasus Gasib ya. Ini kasus yang mungkin sekarang lagi Pak Menteri bilang gebuk mafia mafia tanah ya. Nah, karena dulu isunya juga sama seperti itu ya. Nah, ini kasus yang sampai kasasi itu Pemprov itu kalah. Ya. Itu dinyatakan si penggugat sebagai pemenang. Ya. Padahal dulu dasarnya hanya kalau di bukan sertifikat dari BPN ya, tapi hanya ya cari alat bukti yang dari masa lalu gitu ya. Ya alhamdulillahnya ada yang menjadi dasar putusan kasasi yang digunakan oleh pelaku itu ada yang palsu ya. Dan kebetulan juga pada waktu itu saksi-saksi yang terkait dengan alat bukti yang palsu ini masih hidup. Salah satunya, kalau orang hukum pasti mengenal, Profesor Sudikno Tokusumo. Nah, Profesor Sudikno itu ternyata dulu pernah jadi ketua PN di Bandung. Jadi ada alat bukti yang terkait dengan terbit pada masa itu Prof. Sudikno ketua PN. Maka kita konfirmasi. Kata Prof. Sudikno, kita tidak pernah mengeluarkan alat bukti seperti itu. Nah, baru bisa dibuktikan pemalsuan suratnya ya. Jadi Pemprov Bandung mengajukan laporan ada pemalsuan surat ya, untuk alat bukti di gugatan perdatanya. Dan kebetulan menang ya. Jadi bisa terbukti bahwa itu pemalsuan sehingga tanah itu tidak menjadi pemilik si gugat ya.
Kemudian kasus yang terjadi lain ini menjual tanah kas desa dengan modus perubahan kepemilikan ya. Ini seperti yang terjadi di Cikole sama Cibogo ya. Ini kasus bukan lagi kasus tanah tapi jadi kasus korupsi ya, karena itu sebagai aset negara ya yang kemudian digelapkan. Ini juga dugaannya juga bukan individu ya, maaf ya. Mengapa? Karena ini belasan tahun ya, prosesnya ya. Dari mulai gugatan perdata bahwa itu hak yang bersangkutan, kemudian perdatanya batal ya, tidak diterima, jadi kalah ya. Kemudian juga ada proses yang lain ya, perubahan nama di data desanya macam-macam ya. Sampai terakhir sudah menjadi proses penjualan ke masyarakat, sudah ada sebagian dijual. Itu tanah kas desa ya. Ini juga masuk ke pengadilan ya. Kemudian penyerobotan tanah perkebunan yang beberapa tahun terakhir menjadi concern di Polda ya untuk menyelesaikan. Beberapa hal diselesaikan secara restoratif justice karena pihak yang sudah menempati mau keluar ya, tapi ada juga yang kekeh bahwa menyatakan itu hak. Nah, itu yang kemudian diproses secara pidana. Kasus klaim ganti kerugian atas tanah negara dengan modus pengajuan sertifikat tanah ya. Yang di Medan ya, di Medan. Jadi ada ini juga masuk kasus korupsi ya. Nah, ini sayangnya ini ketua BPN-nya jadi tersangka Pak. Karena diduga terlibat ya. Jadi ini kasus korupsi jadinya. Jadi sama ini juga peralihan dulu menjadi hak individu sehingga hak pribadi ya, kemudian diajukan ganti kerugian sehingga negara membayar terhadap orang tersebut padahal tanah itu adalah tanah negara ya, sehingga masuknya kasus korupsi. Kemudian pengajuan sertifikat hak atas tanah pada lokasi tanah milik orang lain dengan modus sertifikat asli hilang. Nah, ini terjadi di Kabupaten Bandung kalau nggak salah. Ya, mungkin sekarang tidak akan terjadi dengan sertifikat elektronik ya. Jadi orang menyatakan sertifikatnya hilang, kemudian lapor, ada proses lagi, pada saat pengukuran dia menunjuk tanah orang lain. Sehingga dibuat sertifikat lagi menjadi tumpang tindih dengan tanah orang lain. Jadi sertifikatnya numpang ke tanah yang lain. Nah, mungkin nanti kaitan dengan sertifikat itu tidak akan terjadi lagi kalau saat ini. Kemudian menempati rumah dan pekarangan milik orang lain secara melawan hukum, ini juga kasus-kasus yang ini terjadi di Tasikmalaya ya. Ini beberapa kasus, pasti banyak lagi yang lain, ini beberapa kasus yang saya turut bantu dengan teman-teman di Polda ya itu. Lanjut. Nah, ini yang disampaikan oleh BPN ya, beberapa pelanggaran yang khusus berkaitan dengan sertifikat tanah. Ya. Pemalsuan tanda tangan, identitas, pemalsuan dokumen. Ya. Para pihak bukan yang hadir di notaris, nah ini juga pernah saya alami ya. Hadir malah orang lain ya. Jadi terjadi jual beli, padahal yang hadir bukan suaminya tapi yang lain. Kemudian menunjukkan tanah yang bukan miliknya dan seterusnya. Lanjut. Nah, dalam perspektif kebijakan kriminal ya seringkali ya, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana di bidang pertanahan ya hanya dilihat dari aspek hukum pidana saja. Jadi kalau ada orang sudah memalsukan tadi dia ada kejadian itu hanya langsung diselesai itu masalah pidana. Nah, padahal teorinya pidana itu ultimum remedium sebetulnya sebagai sarana terakhir. Nah, dan seringkali penggunaan hukum pidana itu
juga tidak menguntungkan. Seringkali sudah terlalu banyak biaya ya, apalagi sekarang teorinya muncul ada economic analysis of law ya. Jadi penggunaan hukum pidana itu tidak selalu lebih baik ya, karena ada aspek-aspek lain yang lebih menguntungkan. Misalnya apa? Kalau sudah mulai proses pidana atau penggunaan hukum pidana, ya seringkali juga tidak menguntungkan juga bagi si korban ya. Jadi penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan ini secara teori ya pada dasarnya merupakan salah satu upaya saja. Upaya yang lainnya adalah dengan menggunakan kebijakan non penal ya. Kebijakan non penal itu kebijakan lain yang bukan hukum pidana seperti hukum perdata, hukum administrasi atau kebijakan sosial lainnya. Jadi sebetulnya kalau berbagai penyalahgunaan atau tindak pidana atau kejahatan, sebetulnya jangan fokus kepada hukum pidananya sebetulnya. Nah, ada pendapat dari Peter Volknagels ya, yang menyatakan bahwa masalah hukum pidana itu sebetulnya bukan berada pada hukum pidana, tapi berada pada di luar hukum pidana. Misalnya kalau orang mencuri karena apa? Karena lapar gitu ya. Lapar itu masalah hukum pidana atau masalah yang lain? Yang lain ya. Orang korupsi itu kenapa? Greedy, serakah. Serakah itu masalah hukum pidana atau bukan? Bukan. Maka penyelesaian berbagai penyalahgunaan atau kejahatan itu harusnya menyelesaikan dulu sebabnya. Yang tadi, misalnya lapar karena miskin, maka kemiskinan selesaikan. Korupsi karena serakah, aspek moralnya diberesin. Jadi hukum pidana itu sebetulnya di ujungnya, gitu ya. Oleh karena itu hanya salah satu upaya. Sehingga perlu dipikirkan upaya-upaya yang lain ya. Jadi kalau tadi Pak Enggar cerita ya dari sisi sistem, itu sebetulnya bagian dari kebijakan yang non penal tadi. Dengan sistem yang baik maka kemungkinan penyalahgunaan yang tadi saya sebut di kasus-kasus pertanahan itu akan diminimalisir gitu ya. Atau bahkan bisa dihilangkan. Itu yang saya melihat bahwa kebijakan Presiden Jokowi, kemudian Menteri ATR BPN itu menjadi bagian sebetulnya dari upaya untuk menyelesaikan berbagai kejahatan ya. Jadi tepat kalau disebut sebagai pencegahan tindak pidana pertanahan. Walaupun saya sebut bukan tindak pidana bukan tindak pidana pertanahan istilahnya, tapi tindak pidana di bidang pertanahan. Sebenarnya tidak ada undang-undang yang menyebut tindak pidana pertanahan. Atau yang kita mengenal tindak pidana korupsi ada, tapi tindak pidana pertanahan itu tidak ada. Tapi kalau tindak pidana di bidang pertanahan ada. Ya. Yang tadi saya uraikan beberapa kasus. Penggunaan hukum perdata, hukum pidana atau hukum administrasi terhadap sengketa atau tindak pidana di bidang pertanahan seringkali membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya. Bahkan dimungkinkan biaya yang dikeluarkan melebihi dari nilai tanahnya. Ya, walaupun tidak semua ya, tapi ada kasus-kasus tertentu yang mungkin biaya yang harus dikeluarkan lebih besar ya. Juga biasanya lama ya. Kalau perdata lama ya. Kalau pidana tidak balik lagi. Jadi kalau ada orang pemalsuan sertifikat tanah, maka tidak berarti kemudian tanahnya kembali ya, karena itu perlu ada proses hukum yang oleh karena itu sebetulnya penggunaan sarana yang non penal menjadi penting ya, sehingga kalau ada kasus di bidang pertanahan maka memang perlu harus melihat secara
integral ya, secara terpadu. Oke, hukum pidana dipakai, tapi itu bukan sarana utama ya. Sarana utamanya tadi berbagai ketentuan di hukum administrasi, sarana teknologi informasi dan lain-lain. Lanjut. Nah ini teorinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana penggunaan hukum pidana, di sini ada penal itu pidana. Itu hanya bagian kecil dari criminal policy. Ya. Criminal policy itu bagian dari social defense policy. Ya. Social defense policy itu bagian dari social policy. Yang lebih besar adalah social welfare policy. Jadi kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat itu menjadi hal yang besar ya. Jadi kalau kita pakai konsep negara hukum ya, atau negara kesejahteraan itu konsep besarnya, maka akan melahirkan berbagai kebijakan sosial. Ada kebijakan penegakan hukum ya, social defense policy. Di dalamnya ada kebijakan kriminal yang terdiri dari kebijakan penal dan non penal ya. Ya, tujuannya kembali untuk mensejahterakan rakyat ya. Lanjut, ini ada beberapa, lanjut di slide selanjutnya. Nah ini dari Peter Hufnagels ya, untuk bisa melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sebetulnya kita bisa baca secara teori dari pandangan dari Peter Hufnagels ini. Jadi criminal policy itu ada influencing view of society on crime and punishment. Menurutnya termasuk juga saat ini BPN bukan sosialisasi, ini bagian dari meningkatkan kesejahteraan hukum masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua itu yang biasa ya, criminal law application. Nah yang ketiga, Bapak Ibu bisa lihat, itu punishment without punishment. Itu yang kebijakan non penal tadi. Ada social policy, nanti kita lihat beberapa aspek yang bisa masuk di kategori ini ya. Kemudian community planning mental health untuk kasus yang lain ya. Kemudian mental health social work chain kasus yang lain. Nah, administrative and civil law. Jadi kebijakan-kebijakan administratif yang dibentuk atau juga bidang hukum perdata itu juga bagian dari upaya untuk penanggulangan kejahatan. Baik, kita lihat dari beberapa ketentuan yang sudah ada misalnya. Lanjut, Pak. Ya. Dalam perspektif kebijakan kriminal, kebijakan sertifikasi tanah secara elektronik merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang pertanahan. Ya. Dalam hal ini kebijakan pencegahan tindak pidana di bidang pertanahan atau prevention without punishment. Ya. Kebijakan-kebijakan lainnya seperti sosialisasi ya saat ini, penyerahan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden atau Menteri ATR BPM juga dapat merupakan bagian dari kebijakan kriminal, ya, yaitu termasuk influencing view of society on crime and punishment. Karena dalam beberapa penyerahan sertifikat juga disampaikan terkait dengan upaya melawan mafia tanah dan lain-lain. Ya. Itu juga bagian dari meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat. Ya. Kemudian kebijakan sosial lainnya dan kebijakan di bidang administrasi pertanahan juga merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang pertanahan. Jadi dengan kebijakan administrasi yang baik itu akan mengarahkan pada masyarakat terkait dengan masalah pentaatan. Ya. Juga dari berbagai kejahatan. Koordinasi dan kolaborasi dengan BPAT ya, dalam mengefektifkan berbagai kebijakan di bidang pertanahan, termasuk implementasi sertifikat tanah elektronik juga merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang pertanahan. Lanjut. Nah, ini beberapa aturan yang saya bisa kategorikan ini sebagai kebijakan non penal ya. Termasuk tadi Permen nomor 3 tahun 2023 ya. Itu juga bagian dari itu ya.
Lanjut. Nah, ini beberapa ketentuan normanya ya yang ada dalam PP 24. Juga ini bagian dari kebijakan non penal itu. Pengaturan mengenai sertifikat ya. Kemudian mengenai sertifikat elektronik ya. Nah, di misalnya saya sebut pasal 32 ayat 1 ya. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang ya, mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Ya. Lanjut Pak, nah, saya mau lihat dari aspek yang, nah iya, kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik. Ya. Tadi di sesi pertama Ibu Helda sudah menyampaikan terkait dengan dasar hukum ya mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah ya. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya, tentang Undang-Undang ITE sudah diamandemen dengan Undang-Undang 19 Tahun 2006. Nah, terakhir sebetulnya sudah diamandemen juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ya. Yaitu perubahan kedua dari Undang-Undang, nah itu nomor 11 ya, bukan 8, nomor 11 Tahun 2008 ya. Nah, dalam ketentuan pasal 5 dinyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi ketentuan ini menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik atau alat apa atau hasil cetaknya. Jadi kalau tadi ada minta bukti di print out ya, nah itu juga diakui sebagai alat hukum yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Apa yang dimaksud dengan perluasan di sini? Dulu pada saat pembentukan Undang-Undang ITE di awal masih ada penafsiran yang berbeda. Yang dimaksud dengan perluasan itu yaitu memperluas alat bukti yang ada di, kalau KUHP misalnya ada yang 5 itu ya. Nah, karena Bapak Ibu kalau bisa lihat di Undang-Undang Korupsi ya, pengertian mengenai alat bukti elektronik itu perluasan dari alat bukti petunjuk. Tapi yang dimaksud di sini sebetulnya yang maksud dengan perluasan alat bukti dari perundang-undangan yang ada itu terkait dengan alat bukti elektronik itu sebagai alat bukti yang ke-6. Jadi kalau di KUHP ada 5, maka yang ke-6 itu yaitu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Mungkin nanti bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ya. Nah, ini kaitan dengan informasi elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi penyelenggara elektronik itu harus mengikuti ketentuan yang ada di Undang-Undang ITE ya. Oke, lanjut Pak. Nah, di pasal 5 ayat 1, keberadaan informasi elektronik ada penjelasannya ya, dan atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Jadi ini menegaskan itu. Nah, ini di PP 18 juga diatur hal yang sama, saya kira ini merujuk ke Undang-Undang ITE ya, karena isinya sama. Lanjut. Ini di Undang-Undang ITE juga ada ketentuan mengenai perlindungan hukumnya ya. Jadi ini tadi yang disampaikan nanti akan bergeser ke masalah cyber ya. Karena nanti bukan lagi di 264 tapi sudah di Undang-Undang ITE di 35 ya. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jadi ancamannya sudah
berapa nih? 12 tahun dan 12 miliar. Kita lihat di pemalsuan itu di bawah 5 tahun ya. Jadi ini lebih berat karena ya, tentunya kepentingan hukumnya yang lebih besar ya. Jadi ini juga bagian dari kebijakan kriminal tadi ya. Jadi ada aspek, jadi kalau Bapak Ibu baca di pasal 35-nya itu ada aspek perdata, ada aspek administrasi. Juga di pasal 51-nya itu berkaitan dengan aspek hukum pidana ya. Nah, saya sebut ini sertifikat elektronik itu memiliki efek pencegahan ya. Dengan sertifikasi dapat mencegah setidaknya meminimalisir terjadinya tindak pidana di bidang pertanahan ya. Dengan dokumen tanah terintegrasi tadi ya sudah dijelaskan sama Pak Enggar, itu lebih menyulitkan ya untuk menjadi objek tindak pidana di bidang pertanahan. Kemudian sistem elektronik dilengkapi dengan security system yang handal, itu sesuatu yang diwajibkan ya. Kalau tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau dihack dan lain-lain, ya mungkin kalau orang di dunia cyber seringkali menyatakan, misalnya Pak Ono Purbo ya, tidak ada yang aman di dunia elektronik. Ya, itu sesuatu yang mungkin terjadi ya, tapi tidak berarti kemudian kita tidak akan menggunakan itu. Itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan yang harus. Ya, jadi Undang-Undang ITE juga mensyaratkan, misalnya di sini Kementerian ATR BP untuk juga menyelenggarakan sistem elektronik yang handal dan aman. Ya. Kemudian di sini menggunakan sistem blok ya dalam menyimpan datanya. Saya kira tadi Pak Enggar sudah menyampaikan. Kemudian pakai secure dokumen ya, dan tanda tangan elektronik ya. Kemudian dalam hal terjadi tindak pidana ya penyalahguna itu dapat diidentifikasi secara digital, itu yang akan lebih memudahkan. Poin yang ke-6 kalau saya lihat Pak Enggar ya, keuntungannya itu semua terrecord ya. Nah, mungkin kalau malsuan ini dalam kasus-kasus pemalsuan yang konvensional, yang memalsukannya tidak diketahui. Ada ya. Ada orang menggunakan sertifikat palsu tapi yang memalsukannya tidak diketahui. Itu ada. Ya. Nah, tapi kalau di dunia elektronik pasti bisa terrecord ya, bisa dilacak. Lanjut. Nah, ini terakhir ya. Tadi kejahatan itu akan bertransformasi ya. Jadi kejahatan selalu beradaptasi dengan perkembangan masyarakatnya. Maka ini harus menjadi concern kita bersama, termasuk di kementerian juga. Karena tadi saya ingat waktu mulai belajar tentang cybercrime itu, di Amerika itu ada teknologi untuk mengamankan merek ya. Maka orang yang menciptakan itu dengan sombong menyatakan ini merek yang sistem security yang paling aman dan tidak akan ada yang bisa menjebol. Akhirnya jebol juga. Jadi kalau di dunia elektronik tidak boleh sombong juga ya. Di atas langit ada langit katanya. Jadi selalu ada. Waktu dulu KPU yang pertama ya pakai sistem informasi juga sama ya. Sistem kita aman, maka ada yang namanya Dhani Firmansyah iseng-iseng menjebol situs KPU ya. Maka lambang Golkar jadi lambang jambu bol. Ternyata bisa dijebol juga ya. Nah, jadi itu sebenarnya menjadi concern kita, menjadi kemudian kita tidak perlu menggunakan itu ya, tapi itu menjadi concern kita untuk selalu memperbaiki security system yang kita miliki. Perkembangan di bidang teknologi informasi diikuti dengan munculnya kejahatan yang dikenal dengan cybercrime. Jadi dulu kita tidak mengenal yang disebut dengan cybercrime. Maka dengan munculnya teknologi informasi muncul istilah cybercrime. Sebetulnya ini analogi dengan dulu
pada sterilisasi. Ya. Dulu tidak ada yang namanya tindak pidana ekonomi, tidak ada istilah business crime. Ya. Nah, kejahatan-kejahatan itu muncul karena di Inggris muncul industrialisasi, kemudian negara-negara Eropa, Amerika. Ya. Nah, kejahatan itu mengikuti itu ya, mengikuti perkembangannya. Nah, itu yang harus kita selalu antisipasi ya. Jadi tetap diperlukan upaya antisipasi dan kewaspadaan akan munculnya berbagai pidana dan penyalahgunaan ya. Dalam dunia elektronik, pengamanan dengan menggunakan sarana teknologi merupakan hal mutlak ya, di samping sikap kehati-hatian dari sumber daya manusia gitu ya. Jadi tadi penggunaan teknologi informasi, berbagai kebijakan sosial atau administrasi atau yang lain itu menjadi bagian dari upaya untuk menanggulangi itu. Walaupun tetap perlu ada kehati-hatian. Jadi teman-teman di PPAT juga harus semakin hati-hati karena ya apalagi sekarang muncul AI ya. Jadi bisa memanipulasi suara atau penampilan orang ya. Nah, yang terakhir ada bankir di mana harus mengeluarkan uang sekian miliar karena seolah-olah dari orang yang berhak ya. Satu perusahaan di Hong Kong kalau nggak salah. Perlu sikap kehati-hatian dari kita sebagai pengguna IT tersebut. Saya kira itu ya, saya mudah-mudahan bisa sedikit memberikan perspektif yang berbeda ya, yang juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah dengan sertifikasi tanah secara elektronik itu merupakan hal yang sangat penting untuk masa depan negara kita dan masyarakat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Biar semangat nih ya. Terima kasih Pak Dr. Sigit atas arahan dan sharing terkait dengan tinjauan teoritis ya terkait dengan tindak pidana di bidang pertanahan. Ada beberapa catatan yang barangkali menjadi catatan penting di sesi yang ini. Yang pertama adalah bahwa kejahatan selalu beradaptasi dengan perkembangan masyarakatnya. Ini poin penting yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua bahwa rupanya kejahatan di bidang pertanahan juga mengalami transformasi atau perubahan ya. Kalau dulu kita mengenal kejahatan pemalsuan 263, 264, 266, sekarang berubah ke Undang-Undang nomor berapa Pak? Nomor 11 ya, 2008 tentang ITE. Mungkin masalah pertasan dan sebagainya. Jadi ternyata kejahatan juga bertransformasi ya. Ada catatan yang penting barangkali kalau kita terkait dengan pidana ya Pak. Kalau di dalam pidana pertanahan 263, 266 pidananya 6 tahun ya. Nah sekarang dengan undang-undang ITE malah justru 12 tahun ya. Dimana tadi kita sudah bisa menjelaskan sebetulnya kalau dengan model transformasi elektronik ini kan sudah lebih secure ya. Tapi kok kemudian ancaman pidananya lebih tinggi nih. Apakah yang tadi Bapak sampaikan bahwa kemudian apa namanya tadi kejahatan itu selalu beradaptasi sehingga kemudian karena pengamanannya lebih tinggi, pidananya lebih tinggi atau enggak sebaliknya ya? Ini tolong dicermati. Harusnya kalau keamanannya lebih tinggi kan berarti mungkin akan sulit orang akan menembus apa namanya celah-celah pidananya tadi. Tapi justru di dalam undang-undang ITE itu 12 tahun ya Pak. Nanti coba diperjelas lagi kenapa kemudian menjadi ancamannya 12 tahun. Kemudian beberapa poin yang penting juga bahwa kebijakan-kebijakan yang hari ini dilakukan oleh kementerian dan juga dengan PPAT dan juga sosialisasi merupakan upaya daripada kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang pertanahan. Poinnya itu. Kemudian bahwa perkembangan di bidang teknologi informasi diikuti dengan munculnya kejahatan yang dikenal dengan tindak pidana cyber atau cybercrime. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan terkait dengan beberapa poin penting
yang disampaikan oleh Pak Dr. Sigit. Terima kasih, dan selanjutnya untuk session kedua Pak Dr. Hermawan SPD MM MPD MH untuk menyampaikan dari aspek penegakan hukum maupun seperti apa kejadian-kejadian terkait dengan pelaporan tindak pidana cybercrime. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridhonya bisa bersilaturahmi bertatap muka di acara ini. Yang saya hormati pembawa acara dan guru saya Pak Dr. Sigit. Saya dari Ditreskrimsus Polda Jawa Barat. Sebagiannya dalam undangan itu disampaikan kepada Pak Direktur, hanya sesuatu hal ada gangguan kesehatan beliau sehingga beliau tidak hadir dan akhirnya mendelegasikan ke saya selaku PLT Kanit 2 di Subdit 5 di Reskrimsus Polda Jawa Barat. Kayaknya kalau sambil duduk dengan berdiri, enakan berdiri apa duduk, Bu? Dua-duanya salah. Tadi disampaikan juga oleh moderator, ini jam-jam rawan. Jam-jam rawan untuk ngabaso ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, supaya saya juga bisa melihat keadaan yang segar-segar nih ibu-ibu, bapak-bapak. Karena kalau kita bicara undang-undang ITE, mindset kita itu sudah lain. Hal-hal yang unik, hal-hal yang sulit yang berkaitan dengan jaringan, dengan komputer, dengan internet. Sewaktu saya sekolah dulu paling malas kalau bicara-bicara ITE, apalagi kimia ya Pak. Kalau orang hukum itu seperti itu ya, yang simpel-simpel saja. Mungkin nanti saya sampaikan beberapa slide, karena dari 100 slide yang akan saya sampaikan sudah 90% sudah tersampaikan oleh Pak Dr. Sigit. Nih, tadi disampaikan oleh narasumber terjadi transformasi pergeseran sosial budaya. Nilai-nilai etika pengaturan regulasi termasuk pembangunan. Disadari atau tidak, perkembangan sekarang ini kita sudah tidak bisa lepas dari yang namanya handphone ya Bu ya. Pergeseran-pergeseran bagaimana nilai-nilai kehidupan. Kalau saya kan, ini kebetulan yang ada di depan saya ini lebih muda daripada saya nih kelihatannya. Kalau yang berkaitan dengan namanya sosial media, bicara masalah teknologi, itu lebih cenderung kaum milenial ya, yang lebih semangat itu. Kalau saya itu udah kaum kolonial, sudah kolonial. Kadang-kadang untuk melihat perkembangan sekarang ini, seperti perdagangan, perbankan, seluruh transaksi itu pakai e-commerce, e-banking ya. Termasuk ternyata BPN juga sekarang meluncurkan e-sertifikat ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa ragam transaksi elektronik yang begitu bermacam ragamnya. Sekarang untuk rekening saja, kalau kita bicara perbankan, rekening bukan rekening manual lagi. Sekarang bahkan ada rekening digital yang membuat susah kita untuk men-tracingnya Pak. Karena apa? Kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia siber itu ada beberapa motivasi yang terjadi atau motif si pelaku ini melakukan kejahatan di bidang siber. Memang kalau menurut ahli ada dua motivasi orang melakukan kejahatan di dunia siber ini. Yang pertama karena syahwat, yang kedua karena motivasi uang. Syahwat ini bisa kita artikan secara luas, apa syahwat kekuasaan ataupun syahwat yang sebenarnya. Dan itu fakta-fakta yang kami lakukan dalam penanganan selama kurun waktu. Selama saya dinas di Subdit Siber, itu ada beberapa banyak duan yang kami tangani dan kami tindak lanjuti.
Ini saya dapat dari Kominfo. 60 detik di internet. 60 detik di internet, 2, juta orang googling. Dan juga ada 700.000 orang login Facebook. Mungkin diantaranya kita juga ya. Ada juga main WhatsApp, media sosial. Ini dalam 60 detik dunia tentunya. Dan ternyata, next, data internet di Indonesia, ini data terbaru nih, yang paling dominan itu adalah WhatsApp, hampir 90,9%. Dari rentan usia 16 sampai 60. Mungkin kita salah satu bagian dari itu ya. Terus dari seluruh pengguna Instagram di sini menempati urutan kedua. Facebook, TikTok, kemudian ada Twitter juga. Nah, ini mengalami peningkatan yang begitu lonjakan yang sangat signifikan dalam dunia media sosial. Artinya masyarakat Indonesia setiap hari menggunakan media sosial atau menggunakan fasilitasi internet, dan itu setiap hari selalu bertambah. Apakah karena ibu-ibu baru melek media sosial, melihat bagaimana cara bikin akun TikTok ya, bagaimana bikin cara akun YouTube, istilah-istilah mak-mak sekarang itu ada kepo-kepo gitu ya. Belum juga anak baru menginjak dewasa, karena ada pembatasan usia pada saat kita membuat akun-akun tertentu di media sosial. Bapak Ibu sekalian, dilanjutkan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sigit terkait Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini udah beberapa kali mendapat perubahan. Dari tahun 2008, Undang-Undang nomor 11, ada perubahan lagi di Undang-Undang 2016 nomor 19, dan terakhir nomor 1 tahun 2004, paling baru. Dan secara arti sempit maupun arti luas, arti sempit kejahatan ITE ini ada yang dikatakan kejahatan yang menggunakan komputer dan kejahatan yang menggunakan fasilitas komputer. Dalam arti sempit bisa dikatakan kejahatan ITE ini yang menyerang perangkat komputer. Kejahatan yang menyerang, meretas, menerobos, seperti adanya malware, adanya ransomware. Itu menyerang kepada perangkat komputer secara langsung sebagai objek kejahatannya. Dan dalam arti luas, menggunakan fasilitas internet atau komputer sebagai sarana kejahatan atau related computer crime. Secara sederhana saya sampaikan, dari pasal 27 sampai pasal 29 itu menggunakan sarana komputer. Salah satu contohnya ada 27 ayat 1 ayat 2. Ini di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, dan diubah, ditambahkan pasal 27A dan 27B. Di sini dilarang mentransmisikan, mendistribusikan sehingga dapat diakses import elektronik yang mengandung atau bermuatan kesusilaan, bermuatan perjudian. Siapa yang mentransmisikan, mendistribusikan konten perjudian itu dapat dipidana. Dan kami sekarang ini sedang fokus dan juga mengungkap kejahatan-kejahatan tentang perjudian yang begitu marak sekarang ini sesuai instruksi dari Presiden. Kemudian ditambahkan juga di pasal 28, 29. Di 27 ayat 3 sebelumnya itu sangat banyak pengaduan di kami.
yaitu menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik. Sehingga relatif computer crime ini malah sangat dominan dalam undang-undang ITE ini. Yang kami terima atau pengaduan berdasarkan data yang kami terima dari masyarakat itu malah kejahatan yang relatif crime-nya, Pak, yang menggunakan fasilitas komputernya seperti berita hoax. Sekarang Bapak Ibu kalau lihat di YouTube judulnya A, isinya kemana gitu ya, apalagi di tahun-tahun kemarin atau mungkin tahun ini juga masih langsung. Pada saat tahun-tahun politik lah, itu sangat masif tentang berita-berita hoax. Ya, yang paling seger di kita, yang paling dominan, sehingga berita-berita yang di media sosial yang menjatuhkan harga diri paranormal pada saat itu, Pak, tentang berita Orek Koneng, masih ingat, Pak? Yang di Cadas Pangeran itu, bagaimana masifnya itu pemberitaan, berita bohong padahal kan, dan berdampak di masyarakat. Itu salah satu jenis-jenis kejahatan yang pernah kami tangani terkait dengan yang menggunakan fasilitas komputer atau menggunakan komputer sebagai objek kejahatannya. Dan untuk kejahatan yang berkaitan langsung kepada objek komputernya itu ada pasal 30 sampai pasal 35. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sigit juga, ancaman hukumannya berkaitan dengan penerbitan sertifikat elektronik. Ancamannya sangat lumayan. Kalau di pasal 266, pasal 263 itu 4 tahun, 6 tahun ya. Kalau di sini ancaman hukumannya itu sampai 12 tahun, Pak. Dan cara kerja kami nanti dalam pelaksanaan penegakan hukum ITE ini memang agak unik juga, Pak. Kalau kita lihat di pasal itu bunyinya itu setiap orang. Yang dilaporkan ke kami itu bukan orang, Bu, akun. Kami harus, belum tentu akun Hermawan itu milik Hermawan kan, dan itu kami harus ada beberapa tahap untuk melakukan tracing terhadap akun itu. Belum akunnya benar, kalau misalnya benar akunnya itu lebih gampang. Kalau kita udah bicara fake akun yang disamarkan, nah itu ranah kami dalam melakukan penegakan hukum bidang cyber. Nah, terkait dengan penerbitan sertifikat elektronik, nah, pengertian secara umum tentang informasi elektronik, dokumen elektronik, pada intinya informasi elektronik itu adalah isinya. Kalau dokumen elektronik itu adalah bungkusnya. Itulah secara sederhananya. Kalau secara deskriptif, naratif, definisi di undang-undang sudah jelas. Kemudian bahas sekarang ini adalah sistem elektroniknya. Dan penyelenggaraan sistem elektronik itu ada beberapa yang sudah diakomodir di ketentuan Undang-Undang ITE, termasuk tanda tangan elektronik, termasuk sertifikat elektronik dalam penyelenggaranya. Di sini saya yakin seperti tanda tangan elektronik sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang 11 2008 tentang ITE, ini sudah terlalui oleh penyelenggara yang tadi disampaikan oleh Pak Enggar tadi. Ini sudah terlalui bahwa tanda pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Di sana ada beberapa sistem, dan ini saya yakin sudah lalui karena tadi aplikasi sudah jadi, sudah siap pakai. Lanjut.
Ini masih tanda tangan elektronik di pasal 11-nya. Yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakan. Bahwa pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana ayat 1, sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak. Karena yang tidak berhak ini sehingga masuk yang disebut dengan illegal access, istilah di kami itu. Tanpa izin, menerobos, memasukkan, menyerupai, itu sudah masuk kepada ranah tindak pidana ITE. Lanjut. Dan juga di sini ada penyelenggara sertifikasi elektronik, ada di pasal 13, pasal 13A di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, bahwa penyelenggara sertifikasi elektronik dapat menyediakan layanan berupa tanda tangan elektronik, segel elektronik, penentuan waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat, autentikasi situs web, preservasi tanda tangan atau segel elektronik, identitas digital, dan atau layanan lain yang menggunakan sertifikat elektronik. Saya yakin ini sudah terlalui karena ini sudah siap pakai. Namun nanti dalam pelaksanaannya apabila pertasan apa yang diupload, apa yang didatakan itu merupakan adalah data pribadi ataupun data perusahaan ataupun korporasi. Nah, di sini ada undang-undang yang akan mendampingi kita nanti dalam proses penyelidikan ataupun proses penyidikan tindak pidana ITE, Pak. Kita sudah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Itu akan lebih melekatkan terhadap penegakan hukum ke depan. Lanjut. Nah, di sini penyelenggara sertifikasi elektronik pasal 14. Nah, saya kira ini sudah diselenggarakan dan sudah action kayaknya, yang sudah siap digunakan, sehingga untuk tahapan-tahapan ini saya yakin sudah dilalui oleh BPN. Lanjut. Nah, ini juga sama di pasal 16. Kami juga sempat melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Enggar, kami sempat lihat googling lah, dan punten lanjut. Nah, di sini ada potensi kejahatan siber pada aplikasi Sentuh Tanahku nih, dari pengamatan kami, karena saya tidak akan bisa bicara lebih banyak apabila kita tidak pernah menangani hal yang sama kan, sedangkan ini baru disosialisasikan, akan diaplikasikan, sehingga kejadian-kejadian itu ya semoga jangan sampai terjadi penyebolan ataupun pertasan data ya. Di sini ada bentuk sertifikatnya. Di sini saya kira dari aplikasi yang disampaikan seperti tadi Pak Enggar, kalau kita menyatakan itu sempurna dan aman, kata Pak Dr. Sigit, ya, tidak ada sistem yang sempurna. Ya. Namun dari beberapa tadi aplikasi dari ada di sini ada QR code-nya, watermark logo, tanda tangan elektronik, ya, pola garis halus, itu sangat safety kalau menurut saya. Kalau untuk ada pemalsuan atau menyerupai, itu sangat tidak mudah bagi pelaku-pelaku yang bisa memalsukan di aplikasi ini. Lanjut. Nah, tadi disampaikan untuk pemalsuan data ataupun peretasan itu ada di pasal 35. Namun kami juga bisa membidik dengan pasal 30 Undang-Undang ITE. Di sini setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun. Ya, jangan sampai nanti iseng-iseng ke klien dikirim dan lain sebagainya, masuk ke situs itu dan ternyata terbaca oleh sistem, itu bisa dilaporkan, Pak. Karena kalimat di sini dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektrik dan atau dokumen elektronik. Nah, ini agak sumir ini mah. Kalau di pasal 30 ini ada beberapa yang kami lakukan penyelidikan berkaitan dengan jabatannya, berkaitan dengan kewenangannya, tapi tanpa hak ini ternyata ada beberapa tafsiran. Seperti salah satu contoh kasus nih Pak ya, seseorang dia sebagai branch manager, dia berwenang dan dapat mengakses itu Pak, tapi karena dia iseng, dari tampilan layar itu dia foto, dia capture, dia kirim kepada temannya. Di kemudian hari diketahui bahwa data itu di capture, ditransmisikan ke temannya, diketahui oleh perusahaan. Karena Pak di pasal 30. Padahal kewenangannya kan. Nah, begitupun ini untuk antisipasi ke depan apabila ini sudah berjalan, kita lebih hati-hati karena etika yang terjadi di kehidupan nyata tetap berlaku di kehidupan dunia maya. Nah, di sini ada pencurian data nih. Ada beberapa kasus. Nah, terkait dengan penerbitan sertifikat elektronik di sini adanya phishing. Phishing itu kalau di dunia kejahatan secara umum, mereka tuh menyebar kayak menyebar umpan, phishing mancing ikan. Disebar, begitu masuk si pelaku bisa menguasai data yang ada di korban. Bahkan ada beberapa aplikasi agak serem memang. Terkadang kita kayak video call ya. Begitu video call, voice-nya ini bisa terekam dan data kita itu bisa pindah dan bisa diretas oleh pelaku. Tapi tidak semua kejadian seperti itu. Ada beberapa aplikasi. Bahwa phishing dilakukan untuk mencuri informasi baik sebagian maupun informasi milik user. Jadi sini mungkin penyelenggara penerbit sertifikat ya. Mengingat model bentuk dan tingkat kecanggihan program phishing ada banyak sekali, maka tidak menutup kemungkinan informasi milik user disalahgunakan untuk kepentingan lain. Itu menurut pengamatan kami. Lanjut. Nah, tentunya kita harus lebih hati-hati lagi dan semoga jangan sampai terjadi ke depan apapun profesi berkaitan dengan penerbitan sertifikat ini jangan sampai berhubungan dengan kami tentunya ya, karena mau tidak mau terkait dokumen elektronik, informasi elektronik berkaitan dengan perangkat ya, sehingga kami menyampaikan ini terhadap pembaharuan perangkat lunaknya gitu. Sistem operasional diperbaharui, teratur dengan pembaruan terbarukan. Kalau misalnya ada PIN ataupun password itu bisa dilakukan secara berkala seperti handphone kita ya. Untuk pengamanan awal itu bisa terus diupdate, diupgrade sistem keamanannya. Apakah dengan verifikasi 2 langkah, itu mesti supaya tidak mudah ada yang berkeinginan di luar katakanlah berbuat jahat itu bisa tertangkal. Kemudian yang kedua, selalu diaktifkan firewall supaya bisa terdetek apabila ada serangan-serangan malware yang ke perangkat kita. Yang ketiga, enkripsi untuk melindungi data sensitif
baik disimpan dalam sistem maupun transmisi melalui jaringan. Kemudian pengelolaan aksesnya, terus pemantauan keamanan, pelatihan karyawan tentunya karena berkaitan dengan SDM itu perlu ditingkatkan. Ya, kembali kepada tingkat SDM yang kaum kolonial ini biasanya ya nyuruh ya, tolong deh upload ini, tolong deh data ini masukkan, kan gitu ya. Itu harus lebih hati-hati lagi dalam pelindungan data-data itu. Kemudian lebih baiknya dia lakukan pengujian keamanan. Keamanan akan teruji apabila sudah dibuktikan bahwa itu tidak dapat diretas, apa yang akan berniat jahat bisa terdeteksi, itu harus bisa dibuktikan dari awal. Kalau komando itu kan harus dibuktikan, kalau itu kuat harus diuji coba. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan, mungkin komunikasi lebih lanjut kita dilakukan dengan sesi diskusi, dan saya juga tidak sendiri Bu, saya dengan Pak Alan Maulana mungkin secara teknis, karena saya juga belum begitu paham mendalami bagaimana teknis-teknis pertasan, teknis-teknis hacker dan lain sebagainya. Di sini ada anggota saya yang namanya Pak Alan Maulana, dan kebetulan sudah melakukan beberapa pelatihan baik di tingkat regional maupun internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak atas presentasinya. Ada beberapa catatan penting yang tadi disampaikan. Yang pertama bahwa transformasi digital itu kemudian berpengaruh terhadap juga transformasi sosial budaya. Kemudian yang kedua mengenai kejahatan cyber adalah kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan IT. Kemudian pasal-pasal yang terkait dengan undang-undang IT adalah pasal 11, 12, 13, 14, 16 dan juga 30. Kemudian juga tadi disampaikan mengenai pencurian data atau phishing ya. Kemudian tadi disampaikan di akhir presentasi mengenai bagaimana tip-tip menghindari kejahatan siber, antara yang pertama adalah melakukan pembaharuan perangkat lunak, kemudian juga dilakukan firewall, kemudian dilakukan enkripsi, pengelolaan akses, pemantauan keamanan, pelatihan karyawan dan juga pengujian keamanan. Saya kira itu Pak yang Bapak sampaikan secara poin-poinnya. Kemudian selanjutnya sesi tanya jawab, ini karena waktunya sudah sampai jam 3, tinggal sisa waktunya kurang lebih 25 menit. Nanti ada dua Pak, yang hari ini ada yang hadir langsung dan juga dari melalui Zoom. Yang pertama barangkali dari Zoom dulu ada nggak Bu? Mbak, ada yang dari Zoom yang bertanya? Belum ada ya? Kalau belum ada, kesempatan untuk bertanya kami persilahkan kepada audien yang ada di ruangan ini. Yang Bapak Pak, silakan yang angkat tangan Pak. Mohon disampaikan nama dan pertanyaan secara jelas dan ringkas. Baik, terima kasih Pak Moderator. Nama saya Asril, PPAT Kota Bandung. Tadi kita telah menyimak bahwa dasar terbitnya sertifikat elektronik itu adalah PMA nomor 3 2003 ya, Peraturan Menteri Agraria nomor 3 2003. Nah, terkait juga tadi kita bahas tentang perluasan alat bukti. Dalam perspektif alat bukti, kalau kita perhatikan pasal 164 HIR yang mengatur alat bukti ya dalam hukum acara perdata, kemudian 184 UHAP ya Pak Hermawan ya, terkait dengan pidana. Kalau kita tinjau lebih lanjut, kita lihat nanti pasal 295 RBG ya. Kemudian kalau kita lihat di KUH perdatanya pasal 1866. Jadi keberadaan alat bukti elektronik ini, undang-undang yang mengatur alat bukti seperti KUHP itu belum mengatur ya, belum ada diatur nih. Sementara kalau dalam praktek perdata yang kita lihat itu hakim pasti patokannya ke HIR ya, RBG gitu ya.
Nah, kalau pihak penyidik pasti dia ke KUHAP tadi. Sementara KUHAP sendiri juga belum mengatur sertifikat elektronik sebagai bukti elektronik, sebagai bukti otentik gitu ya. Nah, kemudian kalau kita kalikan lagi dengan saya melihat ada SEMA Mahkamah Agung nomor 10 2010 itu mengatakan bahwa data elektronik itu adalah sebagai bukti administrasi pendaftaran perkara aja, dia bilang bukan diakui sebagai bukti elektronik, sebagai bukti otentik gitu ya. Nah, bagaimana Pak Dr. Sigit, Pak Dr. Hermam memandang hal tersebut untuk kedepannya, karena kalau marak perkara pertanahan nanti tindak pidana pertanahan, sementara alat buktinya sendiri belum memasukkan bukti elektronik sebagai alat bukti ya, khususnya di KUHAP ataupun di HIR tadi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi intinya adalah bagaimana tentang pembuktian Pak, ya, terkait dengan pembuktian elektronik sebagaimana diatur di dalam HIR, KUH Perdata, RBG maupun yang sekarang dengan Undang-Undang ITE seperti apa pandangan Bapak? Sekira itu ya, pasti ya. Mau tambung dulu atau langsung Pak? Tambung dulu saja. Silakan yang lain. Tambah lagi yang lain. Silakan Bapak dan Ibu. Kayaknya udah pada ngantuk nih, nggak ada kopi ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan yang di belakang Ibu yang angkat tangan. Tolong disampaikan secara ringkas ya, dan kepada siapa Ibu pertanyaannya? Iya Pak, terima kasih. Saya Weli Pak, PPAT Kota Bandung. Mungkin lebih ke saya mungkin lebih mewakili ibu-ibu di sini yang tadi Bapak bilang generasi kolonial ya Pak ya. Sebagian mungkin sudah memahami mengenai gadget dan sebagainya, tapi sebagian besar mungkin gaptek Pak, bisa dibilang gaptek. Nah, untuk memahami mengenai pencegahan tindak pidana bidang pertanahan ya Pak ya, ini kami juga memiliki keresahan Pak. Sebagai PPAT karena sekarang saja marak mengenai tadi phishing ya, mengenai hacker nomor kami aja, seringkali teman-teman di sini juga pernah kena hacker Pak. Ada yang bisa kembali nomornya, ada yang tidak. Nah, ini juga seringkali terjadi. Nah, bagaimana halnya dengan pencegahan tadi mengenai sistem elektronik sertifikat ini, kan tadi ada akun pribadi dan sebagainya. Mengingat nanti apabila kami membantu masyarakat, berarti kan masyarakat yang kami bantu ini juga menyerahkan akunnya kepada kami untuk kami teruskan pendaftarannya ke BPN. Itu salah satu dari keresahan kami Pak. Jadi untuk pencegahan supaya tidak datanya tidak bocor, atau apabila ada kebocoran kemudian kami bisa mengembalikan akun tersebut, itu harus bagaimana? Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Ada lagi Bapak dan Ibu? Satu lagi ya. Dari Kantah barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Dari Pemprov Pak? Pemprov atau dari Sidam? Ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak ada. Jadi udah paham semua ya, alhamdulillah. Baik, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya Bapak, kami persilakan Pak, 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Asril, yang kedua dari Ibu Weli. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Asril. Memang ke depan walaupun sekarang HIR, KUHAP atau RBG ya belum mengatur tentang alat bukti elektronik, ke depan memang kalau nanti KUHAP berlaku pasti akan diatur tentang itu secara tegas ya. Tapi sebetulnya tidak diatur di undang-undang itu pun dengan diatur di undang-undang UTE gitu. Itu kalau pakai penafsiran hukum maka sudah ada perubahan politik hukum sebetulnya terkait dengan alat bukti elektronik. Jadi sebetulnya kekuatan, kalau dalam pandangan saya, kekuatan alat bukti elektronik itu ya memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi walaupun mungkin kalau kita pakai ya istilah
apa terkait dengan perubahan undang-undang ya. Maka perubahan undang-undang itu tidak selalu ditafsirkan harus undang-undang tersebut yang berubah. Tapi kalau ada undang-undang lain yang berubah, maka juga bisa ditafsirkan ada perubahan undang-undang. Bahkan dalam pengertian misalnya penafsiran perubahan material yang tidak terbatas, maka perubahan undang-undang dalam bidang yang lain pun dapat ditafsirkan bahwa telah terjadi perubahan perundang-undangan, khususnya terkait dengan alat bukti. Nah, walaupun nanti tetap kalau ada HIR berubah, ya juga harus mengatur itu. KUHP nanti misalnya ada perubahan, harus tetap mengatur itu untuk lebih menegaskan di undang-undang. Tapi untuk saat ini juga tetap bisa dipakai ya Undang-Undang Nomor 11 2008 yang mengatur tentang alat bukti elektronik juga bisa ada sebagai itu landasan hukum untuk pengakuan sebagai alat bukti yang sah ya untuk alat bukti elektronik. Jadi kalau menurut saya pakai penafsiran hukum tadi terkait dengan perubahan perundang-undangan, maka sudah terjadi sebetulnya perubahan perundang-undangan khususnya terkait dengan alat bukti. Mungkin itu pandangan saya Pak Asril ya. Jadi tetap menurut saya itu bisa menjadi dasar hukum walaupun yang semula mengatur tentang alat bukti belum mengatur itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya saya ingin menegaskan ini dulu. Nanti ada perubahan. Tadi Pak Dr. Hermawan sudah juga menjelaskan. Jadi ada transformasi terkait dengan tindak pidana di bidang pertahanan itu, pertanahan ya. Itu bukan lagi pemalsuan yang seperti sekarang, bukan lagi kasus-kasus pertanahan yang tadi saya gambarkan. Nanti munculnya terkait dengan masalah cybercrime tadi. Cybercrime dalam pengertian tadi kalau Ibu sebut ada hacker ya, hacker, cracker atau phishing dan lain-lain. Itu nanti yang masuk sebagai cybercrime ya. Muncul yang seperti itu ya. Tadi kalau kita pakai kategorisasi dari konvensi cybercrime ada terkait dengan data sama sistem. Data itu apa? Perubahan datanya, ketersediaan datanya, atau integritas datanya yang menjadi sasaran kejahatannya. Yang kedua terkait dengan illegal aksesnya tadi ya. Jadi memasuki sistem, kalau tadi terkait datanya yang bisa dirubah-rubah atau bisa diambil, bisa dicuri. Yang kedua bisa tentang sistemnya yang dilanggar ya. Jadi bicara illegal access tadi ada hacker macam-macam itu illegal access. Jadi berbagai aturan di terkait dengan komputernya itu sudah ada. Nah kemungkinan ke depan transformasi kejahatannya seperti itu. Jadi kalau Ibu tadi gimana mengenai kita juga bisa menjadi korban hacker dan lain-lain gitu. Nah tadi sekali lagi bahwa sistem security itu menjadi hal yang penting ya. Ya saya kira secara teknologi itu aman ya, walaupun tadi tidak boleh sombong karena itu bisa mengundang orang-orang yang punya keahlian untuk iseng-iseng menerobos. Jadi yang pertama ada transformasi tadi ya, mungkin bukan lagi kejahatan seperti yang sekarang, nanti ada kejahatan baru yang sebetulnya mungkin itu bukan lagi cerita tindak pidana pertahanan, bukan tindak pidana pertanahannya, tapi itu terkait dengan sistem data komputernya dan lain-lain. Seperti di perbankan mungkin itu ya. Jadi orang bisa mencuri data di perbankan, melakukan phishing ya, bagaimana menemukan data itu. Mungkin nanti juga di tindak pidana di bidang pertanahan juga akan terkait dengan, kalau di konvensi nyebutnya itu cybercrime dalam arti sempit gitu. Tapi mungkin juga ada kejahatan-kejahatan yang lainnya yang istilahnya masuk dalam computer related crime ya, kaitan dengan forgery, pemalsuan ya. Bisa jadi nanti dibuat satu sertifikat dengan teknologi tertentu itu persis seperti sama yang dihasilkan oleh BPN. Itu dimungkinkan terjadi dengan teknologi tertentu bisa saja.
itu yang harus diantisipasi, harus menjadi kewaspadaan kita bersama kalau yang menggunakan juga tadi. Nah, sebenarnya penggunaan tadi pakai kertas dari Peruri ya, itu salah satu upaya untuk mengamankan ya, karena kertas itu tidak dijual bebas dan setiap kertas itu ada nomor serinya ya. Jadi kalau Unpad itu ijazahnya sudah pakai kerjasama sama Peruri. Jadi nomor seri itu hanya keluar satu, jadi itu akan lebih mudah. Jadi kalau ada laporan ini ada orang pakai ijazah lulusan Unpad katanya. Nah kita cek nomor serinya, nah sama dengan di ini juga ya, dengan ada QR code bisa langsung dengan mudah mendeteksi. Jadi banyak hal yang sebetulnya ini lebih aman gitu ya. Nah terkait dengan akun saya kurang paham nanti seperti apa ya, jadi mungkin saya tidak bisa jawab itu. Atau apakah memang kalau yang mengajukan sertifikat menyerahkan akunnya tuh saya kurang paham secara teknis ya, sehingga belum bisa menjawab. Yang saya tahu kalau akun itu personal, tidak boleh diserahkan pada orang lain ya, secara teknologi yang itu bersifat rahasia. Tapi mungkin nanti teman-teman dari BPM bisa, dari BPN bisa menjelaskan. Untuk Pak Dr. Hermawan. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan Pak, silakan Pak. Saya nambahkan sedikit saja terkait dengan perspektif barang bukti atau alat bukti terkait dengan pasal 184 KUHP yang sudah ditambahkan dengan alat bukti elektronik ya Pak Asril. Berdasarkan pengalaman kami untuk menilai alat bukti tersebut atau berawal dari barang bukti. Salah satu contoh misalnya seseorang melaporkan atau mengadukan tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Itu kan barang buktinya itu biasanya itu berupa screenshot disertakan ya. Untuk menilai itu barang bukti terkait dengan menjadi alat bukti ke depan, itu kami ada kewajiban harus melaboratorium tentang perangkat atau device bahwa benar-benar screenshot itu keluar dari device atau handphone atau laptop itu, sehingga kami harus memeriksa secara istilah lain dengan melakukan digital forensik terhadap data itu, sehingga akan kebenaran barang bukti atau menjadikan alat bukti nanti di pengadilan itu untuk memperkuat pada saat kami tahapan penetapan itu sebagai ataupun menjadi alat bukti nanti di pengadilan. Begitupun dengan data-data lain yang berkaitan dengan yang harus kita lakukan digital forensik. Itu salah satu contoh saja. Itu ada beberapa yang memerlukan keahlian khusus untuk menilai barang bukti itu nanti akan menjadi alat bukti nanti di pengadilan. Itu sangat banyak dan beberapa yang telah kami lakukan seperti untuk menguji salah satu dokumen elektronik misalnya. Kan itu bukan hanya berupa data saja, itu kan bisa berupa suara, bisa berupa gambar, atau berupa visual ataupun video. Itu pun ada kriteria khusus untuk dilakukan digital forensik terhadap dokumen elektronik yang dimaksud. Adapun untuk penggunaan alat bukti yang telah kami lakukan, apakah itu dapat dipergunakan di perspektif hukum lainnya, itu belum. Mungkin nanti ke depan bisa menjadi terobosan Pak Sri. Dokumen itu bisa menjadikan alat bukti nanti di luar perspektif hukum pidana ya Prof ya. Kemudian yang disampaikan oleh Ibu tadi terkait dengan bidang pertanahan, nanti apakah sistem elektroniknya dibangun oleh BPN ini, seperti tadi ada kekhawatiran ada yang
akunnya, emailnya dari pemohon gitu ya melalui PPAT, apakah PPAT juga berkewajiban untuk menampung data seperti itu atau seperti manual meminta data dan lain sebagainya sehingga data itu tersimpan dan itu ternyata bisa bocor gitu ya. Tergantung bagaimana sistem security di sistem elektroniknya mungkin nantinya. Tapi Ibu jangan terlalu khawatir kalau menurut saya. Kenapa jangan terlalu khawatir? Belum tenang aja. Nanti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan sistem ataupun informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disalahgunakan atau dipalsukan, itu tergantung kepada kitanya. Terkadang kita juga kadang-kadang nih, mohon maaf, kayak masyarakat datang ke kita. Kadang-kadang dia merasa tertipu ya dengan memasukkan atau memberikan nomor OTP misalnya. OTP-nya dikasihkan. Tapi pada saat datang kita dia tidak mengatakan OTP-nya dikasihkan. Biasanya begitu datang, aduh Pak Polisi saya dihipnotis katanya. Aduh Pak Polisi saya ketipu. Padahal itu yang namanya OTP itu kan tidak diberikan kepada siapapun. Karena yang namanya OTP itu yang nerima itu adalah sistem, bukan orang Bu. Ini kan dikasihkan kepada orang lain ya. Sedangkan OTP itu bekerja apabila masuk sistem kan. Nah itu terkadang masyarakat sendiri ya karena memang perlu edukasi secara digital juga nih untuk masalah tindak pidana IT ini, sehingga ada pemahaman bahwa memberikan OTP misalnya itu banyak sekali Bu dalam penipuan online, itu banyak terjadi di masyarakat. Maksudnya banyak yang melapor ke kita. Dengan dia memberikan OTP berarti kan dia sudah mengizinkan masuk kepada misalnya transaksi perbankan. Secara sistem perbankan itu sah, tidak ada pengerusakan, tidak ada penerobosan terhadap sistemnya kan. OTP-nya kuncinya dikasih ya. Nah, itu ada beberapa, sehingga kehati-hatian itu pun perlu mungkin lebih ditingkatkan lagi, terutama kepada waktu kita melakukan verifikasi data ataupun karyawan kita ya, itu lebih diedukasi kembali. Kalau untuk terkait peretasan dan lain sebagainya saya kira itu bisa ditanggulangi. Karena apa? Di bidang cyber ini bukan hanya Cyber Polri saja kan. Kita pun dalam bekerja ada Kominfo, ada dari BSSN yang berkaitan dengan teknologi digital ini. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih narasumber yang sudah memberikan tanggapan. Waktu kita tinggal 4 menit, barangkali ada yang ingin disampaikan kembali dari Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tidak ada, saya pikir sudah cukup ya, karena waktu kita tinggal 4 menit, karena setelah ini mau ada kegiatan berita acara yang dipandu oleh Pak Dani. Saya pikir demikian di sesi 2 pada acara siang hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam hal penyampaian dan juga presentasi pada siang hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator dan narasumber. Dimohon untuk bisa kembali ke tempatnya.